Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nisa Asnanto. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Telkom Indonesia berdasarkan laporan periode 31 Maret 2026 yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia. Dalam presentasi ini saya akan membahas profil perusahaan, produk dan jasa yang dimiliki, analisis rasio keuangan, kesesuaian kondisi perusahaan dengan hasil pengamatan, serta keputusan yang akan saya ambil apabila saya menjadi CFO perusahaan. Baik, di sini saya langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan jaringan dan layanan telekomunikasi, internet, teknologi informasi, serta layanan digital. Telkom juga memiliki berbagai anak perusahaan seperti Telkomsel, Mitratel, lalu Telkom Infra, dan beberapa perusahaan digital lainnya. Produk dan jasa utama yang dimiliki Telkom ini itu adalah layanan seluler melalui Telkomsel, layanan internet, rumah IndiHome, seperti itu, kayak layanan data center, lalu cloud computing, lalu layanan digital, serta infrastruktur telekomunikasi. Selanjutnya saya juga akan membahas analisis rasio keuangan perusahaan. Yang pertama itu adalah rasio likuiditas. Current ratio Telkom itu sebesar kurang lebih 0,92 kali. Artinya setiap satu kewajiban lancar dijamin oleh 0,92 aset lancar. Jadi nilai ini tuh menunjukkan likuiditas perusahaan itu cukup baik meskipun masih berada sedikit di bawah angka ideal 1 kali. Setelah melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, selanjutnya saya juga akan membahas rasio solvabilitas. Rasio ini tuh digunakan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan menggunakan utang dalam membiayai aset dan kegiatan operasionalnya. Yang selanjutnya itu ada debt to asset ratio atau bisa disebut DAR yang dimiliki Telkom itu sebesar 46,26%. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa sekitar 46% aset perusahaan dibiayai menggunakan utang, dan sedangkan sisanya itu dibiayai menggunakan modal sendiri. Sementara itu debt to equity ratio atau DER itu sebesar 86,0,9%. Artinya setiap 100 modal yang dimiliki perusahaan itu digunakan untuk menjamin sekitar 86 utang. Nilai ini tuh menunjukkan bahwa struktur permodalan perusahaan masih cukup sehat. Kenapa sehat? Karena penggunaan utangnya masih dapat dikendalikan dan belum melebihi jumlah modal yang perusahaan miliki. Selanjutnya ada net profit margin atau NPF atau NPM PT Telkom Indonesia. Itu sebesar 16,28%. Ini tuh artinya dari setiap 100 pendapatan yang diperoleh perusahaan, sekitar
16,28 dapat menjadi laba bersih. Nilai ini juga menunjukkan bahwa perusahaan itu masih mampu menghasilkan keuntungan yang cukup baik dari kegiatan operasionalnya. Oke, selanjutnya itu ada return on asset atau ROA sebesar 2,09%. Jadi rasio ini tuh menunjukkan kemampuan seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi nilai ini tuh masih menunjukkan bahwa aset perusahaan masih mampu memberikan kontribusi terhadap keuntungan tersebut. Gitu. Lalu kemudian ada return on equity atau bisa disebut ROE. Pada perusahaan ini itu sebesar 3,89%. Rasio ini juga menunjukkan tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham atas modal yang mereka tanamkan pada perusahaan Telkom Indonesia. Jadi berdasarkan hasil rasio tersebut, menurut saya kondisi keuangan PT Telkom Indonesia masih tergolong baik dan sesuai dengan kondisi perusahaan yang dapat diamati secara langsung. Alasan saya kenapa perusahaan ini itu termasuk baik, yang pertama perusahaan Telkom ini masih menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Terus layanan yang dimilikinya juga seperti Telkomsel dan IndiHome itu masih banyak digunakan oleh jutaan masyarakat di Indonesia setiap harinya. Nah, hal ini juga itu menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki pasar yang luas dan tingkat permintaan yang tinggi terhadap produk maupun jasa yang ditawarkan. Oke, tadi itu alasan pertama. Lalu ada alasan kedua, itu perusahaan itu masih menghasilkan pendapatan yang sangat besar. Pada triwulan pertama tahun 2026, Telkomsel berhasil memperoleh pendapatan sebesar 3,19 triliun. Jadi jumlah tersebut tuh menunjukkan bahwa aktivitas bisnis perusahaan masih berjalan dengan baik. Bukti lain yang mendukung kondisi perusahaan yang baik adalah total aset yang dimiliki mencapai hampir 290 triliun. Jadi jumlah asetnya ini tuh besar, terus menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang kuat untuk mendukung operasional dan pengembangan bisnis di masa depan. Tapi ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian manajemen. Itu salah satunya adalah penurunan laba bersih dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional dan mencari sumber pertumbuhan baru agar kinerja keuangan itu dapat semakin meningkat. Terus kalau saya dipercaya menjadi CFO PT Telkom Indonesia, terdapat beberapa keputusan yang akan saya ambil dalam 1 tahun ke depan. Yang pertama itu saya akan meningkatkan investasi pada sektor digital seperti data center, cloud computing, artificial intelligence atau AI, terus layanan digital lainnya. Hal ini itu karena kebutuhan masyarakat dan dunia usaha saat ini tuh terhadap layanan digital terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terus yang kedua, saya juga akan melakukan efisiensi biaya operasional pada berbagai lini bisnis tanpa mengurangi kualitas layanan
kepada pelanggan. Jadi dengan adanya efisiensi yang baik, perusahaan itu dapat meningkatkan laba dan menjaga daya saing di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Terus yang ketiga, saya juga akan memperluas dan meningkatkan kualitas jaringan internet berkecepatan tinggi agar dapat menjangkau lebih banyak pelanggan di berbagai daerah di Indonesia tentunya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat posisi perusahaan di pasar. Terus yang keempat, saya juga akan mengoptimalkan penggunaan arus kas perusahaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan utang sehingga struktur keuangan itu menjadi lebih ketat, lebih sehat, dan lebih stabil. Sebagai kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis saya yang telah saya lakukan, PT Telkom Indonesia ini masih menunjukkan kondisi keuangan yang baik. Meskipun perusahaan ini tuh pernah mengalami penurunan laba dibandingkan tahun sebelumnya, prospek perusahaan itu masih cukup baik karena didukung oleh perkembangan teknologi digital yang terus meningkat. Dengan adanya strategi yang tepat dan pengelolaan keuangan yang baik ini, Telkom juga memiliki peluang untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan oleh teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.